Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di video kali ini, aku Nadia Lestari dengan NIM 12570100007 mau mereview tentang kombinasi linear dan juga parentang. Nah, kan kita udah bahas nih sebelumnya tentang dimana ruang vektor itu dibentuk dari vektor-vektor. Nah, ketika kita mengkaji lagi tentang vektor ini, ada yang disebut yang namanya kombinasi linear. Kombinasi linear itu adalah perkalian masing-masing vektor dengan suatu skalar. Nah, contohnya dalam sebuah ruang vektor R1, kita ambil 3 vektor, vektor V1, V2, V3. Nah, ketiga vektor ini kita kalikan masing-masingnya dengan suatu skalar. Skalar yang berbeda-beda gitu. Kita ambil contohnya skalarnya A1, A2, dan A3. Jadi A1 kali V1 tambah A2 kali V2 tambah A3 kali V3. Ketika masing-masing vektor ini yang udah dikalikan dengan skalar terus dijumlahkan, nah ini bakal menghasilkan suatu vektor baru yang namanya vektor kita sebut sebagai V4. Nah, jadi V4 ini merupakan kombinasi linear yang dibentuk dari V1, V2, dan V3. Jadi kombinasi linear itu adalah sebuah pembentukan vektor baru yang dibentuk dari penjumlahan vektor-vektor yang masing-masingnya dikalikan dengan suatu skalar. Nah, terus juga di sebelumnya tentang ketika kita membahas ruang vektor, ada yang disebut yang namanya sifat tertutup. Kan kalau misalkan ruang vektor nih harus sifatnya operasinya harus bersifat tertutup. Nah, tertutup tuh kayak gimana sih? Tertutup tuh jadi ketika suatu objek atau suatu bilangan dioperasikan, hasilnya merupakan dari himpunan itu juga gitu. Contohnya ketika misalkan kita ambil bilangan integer dijumlahkan dengan bilangan integer, maka hasilnya bilangan integer juga. Contohnya 2 itu kan integer, kita jumlahkan dengan 3 kan integer juga, maka hasilnya 5 kan integer juga gitu. Merupakan himpunan dari bilangan integer itu. Jadi 2 ditambah 5 adalah bersifat tertutup. Contoh lain, 2 dikalikan sama 3. 2 itu kan 2 sama 3 kan integer, hasilnya sama dengan 6 juga merupakan bilangan integer. Nah, gimana sih yang bukan tertutup gitu, yang gak tertutup tuh kayak gimana contohnya? Nah, contohnya ketika ada bilangan 6 kan integer, kita bagi sama 2 juga integer. Salah. Contohnya misalkan ada 3 nih, 3 nih integer, kita bagi sama 2 itu kan integer, hasilnya 1,5 ini kan enggak integer alias bilangan desimal, gak bulat, jadi ini bersifat tidak tertutup gitu. Jadi tertutup ini hanya berlaku buat penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, tapi enggak berlaku buat pembagian. Kalau analoginya sederhananya tuh gini, misalkan ada anak kucing, kucing nikah sama kucing, ya hasilnya anak kucing lagi. Gak mungkin dong ada kucing nikah sama kucing anaknya kuda, ya aneh gak sih? Kayak enggak deh, kucing nikah sama kucing pasti anaknya kucing lagi gitu. Makanya si anak kucing ini disebut tertutup karena hasilnya punya kucing lagi gitu. Terus dalam suatu ruang vektor juga ada yang disebut dengan span atau merentang. Kayak gimana sih merentang tuh? Kan tadi di awal udah dibahas tentang kombinasi linear. Nah, misalkan kan tadi kita ambil vektor 3 vektor V1, V2, V3 yang masing-masingnya dikalikan dengan 3 skalar, yaitu A1, A2, A3. Nah, kan A1, A2, A3 ini kan berperan sebagai skalar. Nah, skalarnya ini bisa kita ubah-ubah, kita ganti-ganti gitu. Kan kalau A1 V1 tambah A2 V2 tambah A3 V3 menghasilkan vektor baru yang namanya V4. Ketika vektor skalar A1 A2 A3 ini kita ganti nih sama B, misalnya B1 B2 B3, terus kita kaliin sama masing-masing vektor ini. Jadi B1 V1 tambah B2 V2 tambah B3 V3 menghasilkan vektor barunya yang lain lagi,
kita sebut vektor barunya itu V5. Terus kita ganti lagi nih vektor skalarnya sama C, misalnya C1, C2, C3. Jadi C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3. Maka vektor yang dibentuknya juga beda lagi. Kita namain vektornya sebagai V6. Nah, proses yang tadi yang ganti-ganti skalar itu, atau proses kan jadi vektor baru yang dibentuknya juga jadi lebih banyak ya. Nah, proses memperbanyak vektor ini yang disebut sebagai span atau merentang. Sedangkan ketika V4, V5, V6 ini kan membentuk sebuah himpunan. Himpunan mereka ini disebut sebagai himpunan perentang atau himpunan hasil dari span gitu, hasil dari memperbanyak vektor itu. Sedangkan kalau vektor perentang itu yaitu vektor V1, V2, V3. Nah, V1, V2, V3 ini kan vektor yang dijadikan sebagai acuan untuk berbagai skalar yang dikalikan sama ketiga vektor ini gitu. Jadi mereka yang jadi acuannya, mereka disebut sebagai vektor perentang. Terus si span ini tuh berkaitan sama ruang bagian. Kan ketika vektor, nah kan misalkan vektor itu kan dibentuk dari ruang vektor. Nah, dari himpunan vektor. Misalkan kita ambil 3 vektor dari himpunan vektor, yang mana himpunan vektor ini tuh udah membentuk sebuah ruang vektor. Tadi misalkan kita ambil V1, V2, V3. Nah, hasil rentangan atau span dari vektor yang kita ambil dari himpunan itu tuh udah pasti dijamin sebagai ruang bagian dari ruang vektor, karena vektor ini kita rentang dari vektor yang kita rentang ini adalah bagian dari himpunan vektor, yang mana himpunan vektornya ini udah merupakan bagian dari, udah membentuk suatu ruang vektor gitu. Jadi hasil rentangannya udah pasti membentuk ruang bagian dari ruang vektor. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.